Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sur Family. Sebelum kita dengar renungan, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa kami ada hanya karena belas kasihan-Mu. Kami mau dengar renungan pada pagi hari ini biar menjadi rema buat kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita masih membahas tentang yang namanya anak bungsu yang terhilang. Masih berkesinambungan dengan khotbah Bapak Gembala, bagaimana ketika anak bungsu itu terhilang dan dia menyadari akan kesalahannya itu adalah di hukum yang kelima, yaitu di situ dikatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Oke, jadi judul renungan saya beri bertindak. Kalau Bapak Ibu udah tahu dan saya pribadi, ini saya bagikan karena kita semua sedang proses yang namanya menghormati ayah dan ibu. Karena nggak segampang membalikan telapak tangan. Ketika kita berbicara tentang menghormati, itu jujur saya akuin nggak gampang ya. Maksudnya masih banyak yang saya pribadi harus saya perbaiki. Makanya saya beri judul namanya bertindak. Kalau kita udah dapat setiap minggu udah dapat sarapan makanan rohani yang luar biasa dari Bapak Gembala tentang yang namanya bagaimana kita itu harus hukumnya itu udah pasti bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Nah, itu harus ditindaklanjuti Bapak Ibu. Jadi ketika kita tahu bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu, tandanya ketika kita udah dapat nih, kita harus bertindak. Bertindaknya apa? Ya bertindak dengan cara kita tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Karena memang firman Tuhan katakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Jadi kalau di sini saat ini mungkin ada saudara-saudara atau saudara-saudari yang masih mungkin sama mama papanya itu masih suka kadang suka berantem kecil, kadang suka berselisih paham. Sadari satu hal bahwa memang tidak gampang. Saya pun mengalami nggak gampang, tapi kita harus belajar yang namanya menghormati orang tua. Nah, dengan apa? Dengan kita bertindak untuk belajar mengasihi orang tua. Dengan apa? Ya ketika kita bilang bertindak, artinya adalah kita melakukan satu usaha untuk mungkin kita belajar mengasihi, yang mungkin orang tua kita bawel, belajar untuk menyayangi. Karena saya tahu orang tua udah mungkin yang udah laulek banget tuh, udah nggak kerja, udah nggak bisa mencari nafkah, atau mungkin udah ada yang mungkin yang sering ditakuti anak-anak adalah orang tua yang masih mapan. Itu paling ditakutin. Tapi mungkin orang tua yang udah tidak berkontribusi. Kadang-kadang ya kita sebagai anak itu suka meremehkan. Jadi mulailah pagi ini kita harus bertindak ketika kita udah tahu nih. Kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus bertindak dengan cara apa? Kita belajar mengasihi beliau. Kita belajar untuk mensuplai. Mungkin Tuhan sudah, bukan mungkin. Pastinya saya yakin adalah hal gini. Kalau kita didewasakan, kalau kita sudah tumbuh dewasa, artinya adalah ada tanggung jawab yang Tuhan kasih buat kita. Kalau kita dari kecil dibimbing sama orang tua kita, ada saatnya. Ini saatnya untuk kita kembali yang namanya merawat orang tua kita. Nggak gampang, tapi saya bilang kita harus ambil satu tindakan. Belajar untuk mengasihi. Ini pun saya masih proses, saya bilang. Nah, ketika kita bertindak, dalam kita bertindak kita harus tanya Tuhan, Tuhan kita harus ngapain? Karena saya percaya ketika kita bertindak, dalam arti kita berdoa bersama Roh Kudus akan kasih tahu harus begini. Oke, Bapak Ibu, firman Tuhan saya ambil di dalam Yakobus 2 ayat 17 bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kok firman Tuhannya begini? Ya enggak, maksud gini. Jadi ketika kita beriman nih, apalagi orang tua kita mungkin belum di dalam Tuhan. Kita beriman bahwa firman Tuhan berkata bahwa satu orang bertobat maka si rumah akan diselamatkan. Tetapi kita nggak menjadi contoh, nggak menjadi pelaku. Ya jangankan diselamatkan, kenal juga nggak mau kali sama Tuhan. Karena lihat
lihat anaknya yang katanya anak Tuhan tuh udah begini, hidupnya tuh nggak jadi contoh. Jadi biarlah melalui renungan pada pagi hari ini kita boleh menjadi contoh, boleh menjadi berkat. Jadi ketika kita udah percaya Tuhan, kita harus jadi berkat sehingga orang tua kita yang mungkin belum percaya Tuhan boleh melihat ada terang Kristus di dalam hidup kita. Kita harus bertindak bersama Roh Kudus supaya kita jadi berkat. Itu aja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya firman ini yang simple. Kami percaya itu boleh menjadi berkat ketika kami mengandalkan Roh Kudus di dalamnya. Dan Bapa percaya Tuhan pagi hari ini bukakan setiap hati, baik anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin masih jauh dari orang tua, yang mungkin masih jauh dari menghormati orang tua. Bukakan dengan firman hari ini Tuhan, kami boleh menjadi rema, kami harus menjadi berkat buat orang tua kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan sepanjang hari ini dari pagi hingga malam nanti, roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.